Sebelum memulai lomba cerita saya pada kali ini, izinkanlah saya mengucapkan nama budaya kepada para dewan juri, pihak panitia, saudari-saudara sedharma, dan kalenamita yang berbahagia sekalian. Sebelum memulai, mari kita bersama-sama mengucapkan pujian kepada Sang Bhagava yang Maha Agung dan juga Maha Bijaksana. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Agung dan juga Maha Bijaksana. Para kalenamita, di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita Buddhis yang bertemakan 3 putaran pemutaran roda Dharma. Bila sehari sebelumnya, tepatnya tanggal 26 Mei kemarin, kita memperingati Hari Waisak, kali ini topik cerita saya bertepatan dengan memperingati Hari Asada, tentang hal di mana roda kebenaran, roda Dharma, diputar untuk pertama kalinya oleh Sang Bhagava. Saya akan mulai ceritanya sebagai berikut. Suatu ketika, Sang Bhagava, ataupun kita akan katakan sebagai Pangeran Siddhartha, mulai meninggalkan kehidupan keduniawiannya pada usia 29 tahun, dan mulai melatih diri untuk mencapai penerangan sempurna. Hingga Sang Bhagava mencapai penerangan sempurna ketika beliau berumur 35 tahun di bawah pohon Bodhi, di Bodh Gaya. Pada saat itu, Sang Bhagava bingung, apakah saya harus mengajarkan dhamma yang begitu indah ini, yang begitu dalam ini kepada umat manusia, yang masih diliputi oleh kekotoran batin yang sangat besar. Sang Bhagava bingung dan memutuskan untuk tidak mengajarkan dharma, karena banyak sekali manusia yang masih diliputi oleh kekotoran batin. Namun, Brahma Sahampati mendengar apa yang dipikirkan oleh Sang Bhagava. Beliau turun dari alam Brahmaloka dan menemui Sang Buddha. Beliau berkata, Bhagava, yang Maha Agung dan juga Maha Bijaksana, ajarkanlah dhammamu kepada semua makhluk di dunia ini, agar mereka bisa mengerti dan memahami ajaran ini, dan bisa mencapai pembebasan nibbana. Masih ada sedikit makhluk yang masih diliputi oleh sedikit kekotoran batin, sehingga mereka bisa mengerti dhamma yang akan engkau ajarkan. Sang Bhagava dengan kekuatan mata batin yang begitu luar biasa, melihat dan mengetahui bahwa masih ada sedikit manusia yang masih diliputi oleh sedikit kotoran batin. Bhagava pun memutuskan untuk mengajarkan dhamma yang ada sampai sekarang ini. Para kalenamita, tahukah Anda bahwa pertama kali Sang Buddha ingin mengajarkan dhammanya kepada mereka yang bisa mencapai tingkat kesucian dengan waktu yang singkat. Beliau pun memutuskan untuk mengajarkan dhamma yang begitu kepada Ara Kalama dan juga Udaka, yang merupakan salah satu mantan guru Buddha. Namun sayangnya, mereka telah meninggal dunia. Sang Bhagava pun memutuskan untuk mengajarkan dhamma yang luar biasa ini kepada teman pertapaannya dulu, ketika beliau menjalani hidup sebagai pertapaan 6 tahun dengan latihan pertapaan yang begitu keras. Siapakah 5 pertapa ini? Beliau merupakan Kondana, Badama, Asaji, dan juga Mahanama dan juga Vapa. Mereka merupakan teman pertapaan Sang Bhagava ketika Sang Bhagava masih melatih diri untuk mencapai penerangan sempurna. Sang Bhagava pun menemui teman-teman pertapaannya ini di mana? Di Tamarusa Isipatana di Benares, Varanasi. Beliau menemui teman-temannya dan berkata, "Oh para biku, hendaknya ada 2 hal yang harus dihindari oleh mereka yang telah meninggalkan kehidupan keduniawian. Apakah itu? Yang pertama, kemelekatan terhadap hawa nafsu, ataupun nafsu-nafsu keinginan yang membuat seseorang terikat terhadap hal-hal keduniawian yang bisa membuat seseorang mengalami kelahiran yang berulang-ulang dalam hidup. Yang kedua, pelatihan diri yang bersifat menyiksa diri. Hal ini berhubungan dengan pada saat Sang Bhagava melatih diri dengan mengikuti latihan meditasi yang sangat keras. Mendengar hal ini, Sang Bhagava melanjutkan, lalu bagaimanakah cara yang bisa dilakukan untuk bisa menghindari 2 cara yang ekstrim ini? Sang Bhagava melanjutkan, hendaknya melakukan hal-hal yang berhubungan dengan kebajikan dan menerapkan hidup jalan tengah ataupun jalan mulia berunsur 8 yang saat ini kita kenal sebagai Atta Arya Waka ataupun Majjhima Patipada. Apakah itu? Terdiri dari 8 unsur yang terbagi menjadi sila, samadhi, dan panah. Apakah saja itu? Yang pertama adalah perhatian benar, pikiran benar, perbuatan benar, ucapan benar, mata pencarian benar, daya upaya benar,
dan juga konsentrasi benar. Hendaknya hal-hal ini harus dilaksanakan agar seseorang bisa terhindar dari jalan yang ekstrim ini. Lalu, bagaimanakah pemutaran roda dharma yang dilakukan oleh Sang Buddha setelah hal ini? Beliau melanjutkan, "Oh para biku, hendaknya kita mengetahui mengenai duka ataupun penderitaan, atau sekarang dikenal dengan nama Catari Arya Sacani, atau 4 kebenaran mulia yang berisi mengenai duka ataupun penderitaan. Kebenaran Arya mengenai duka Arya saja. Apakah yang menyebabkan seseorang manusia mengalami penderitaan yang begitu terus-menerus dalam hidup? Perlu diketahui bahwa kelahiran merupakan penderitaan, usia tua merupakan penderitaan, kematian merupakan penderitaan, berpisah dengan orang yang dicintai merupakan penderitaan, berkumpul dengan orang-orang yang tidak disenangi merupakan penderitaan, kesedihan, ratap tangis merupakan penderitaan. Umumnya, 5 kelompok kehidupan ataupun pancakanda merupakan penderitaan dalam hidup. Dilanjutkan oleh Sang Bhagava, "Oh para biku, kebenaran Arya mengenai sebab timbulnya duka atau duka samudaya Arya saja. Perlu diketahui bahwa apakah saja yang menyebabkan timbulnya duka ataupun penderitaan ini? Mungkin kita semua tahu kalenamita. Yang menyebabkan penderitaan dalam hidup adalah nafsu keinginan ataupun tanha yang mencangkup kama tanha, bawa tanha, dan juga vibawa tanha. Sang Buddha mengatakan dan melanjutkan, ini adalah kebenaran yang ketiga. Oh para biku, kebenaran Arya mengenai lenyapnya duka niroda Arya saja. Apakah yang menyebabkan duka atau penderitaan ini bisa hilang ataupun lenyap dari hidup adalah dengan melepaskan dan terbebas dari penderitaan. Sang Bhagava melanjutkan, oh para biku, ini adalah kebenaran mulia yang keempat. Kebenaran Arya mengenai jalan melenyapkan duka niroda gaminipata Arya. Cara melenyapkan duka ini adalah dengan cara menetapkan atau menjalankan jalan mulia berunsur 8, atau dikenal dengan nama Majjhima Patipada, atau disebut juga dengan jalan mulia berunsur 8. Sang Bhagava melanjutkan, oh para biku, ketika seseorang bisa mengerti dan mengetahui apakah makna dari kebenaran mulia ini, maka ia akan mencapai ketenangan batin, kebahagiaan, dan juga kedamaian dalam hidupnya. Sang Bhagava melanjutkan kembali, aku tidak pernah menganggap diriku telah mencapai penerangan sempurna ketika aku belum mengetahui pengertian dan juga pemahaman mengenai kebenaran mulia sebagaimana mestinya. Sedangkan aku menganggap diriku telah mencapai penerangan sempurna, penerangan yang agung, atau Anuttara Sama Sambodhi, ketika aku mengetahui pengertian dan juga pemahaman duka ataupun kebenaran mulia ini sebagaimana mestinya. Aryang Arya Kondana mendengar hal ini dan mata batinnya terlihat bersih tanpa noda. Para dewa-dewa bumi mendengar hal ini dan mengatakan bahwa roda dharma telah diputar oleh Sang Bhagava di Benares, isi patana untuk pertama kalinya. Roda dharma telah diputar ini tak bisa dihentikan ataupun diputar kembali oleh siapapun, baik Brahma, Brahmana, dewa, para dewa, yama, ataupun manusia. Dewa-dewa bumi menyampaikan berita mengenai pemutaran roda dharma oleh Sang Bhagava. Dan suara dari dewa bumi ini mencapai hingga ke alam Catu Maharajika. Dewa di alam Catu Maharajika menyampaikannya lagi melalui suara hingga ke alam Tusita, alam Tapatimsa, Nimaharati, para Nimaharati, hingga ke alam Brahma Rupa Loka. Sungguh indah dharma yang dibawakan oleh Sang Bhagava ini. Jika dharma sudah diputar oleh Sang Bhagava, suara-suara dari para dewa yang menyampaikan berita ini menggema hingga ke 10.000 lokaya. Mana suara-suara ini menimbulkan cahaya yang begitu terang yang tidak pernah dilihat oleh alam dewa manapun. Teman-teman, para kalyanamita,
kita semua tahu bahwa roda Dharma diputarkan pertama kali di Taman Rusa Isipatana, Benares oleh Sang Buddha. Beliau mulai menyebarkan Dharma ini ketika beliau berusia 35 tahun, tepatnya 2 bulan setelah beliau mencapai penerangan sempurna. Khotbah pertama Sang Buddha ini dikenal dengan nama Dhammacakka Pawatana Sutta. Khotbah ini merupakan khotbah yang diucapkan atau disabdakan oleh pertama kali Sang Buddha kepada 5 orang pertapa di Taman Rusa Isipatana. Dharma yang begitu indah ini yang dibebarkan pertama kali pada tahun 585 sebelum Masehi ini, di tahun pertama Sang Buddha mencapai penerangan sempurna, hingga sampai sekarang. Patutnya kita semua bersyukur kita bisa mengenal ajaran Dharma yang begitu indah ini. Teman-teman Kalenamita, tahukah Anda bahwa selama 45 tahun Sang Buddha membabarkan Dharma, beliau banyak sekali mengambil siswa-siswanya sebagai pengikutnya, baik dari kalangan raja ataupun kalangan rakyat biasa. Bahkan ayah beliau, Raja Suddhodana, dan juga putra beliau, Rahula dan Mahaprajapati Gautami juga menjadi pengikut Sang Buddha. Selama masa penyebaran Dharma ini, Buddha memiliki 11 siswa utama dan juga banyak sekali siswa-siswa lainnya. Banyak juga raja-raja yang dulunya kejam, beji, dan jahat, seperti Raja Asoka, mengenal ajaran Buddha dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bahkan beliau, Raja Asoka, setelah mengenal ajaran Buddha, mendirikan stupa yang dikenal dengan nama Stupa Dhammacakka di Benares, Isipatana. Untuk info lebih lanjut, kenapakah dinamakan Taman Rusa Isipatana? Dinamakan Taman Rusa Isipatana karena merupakan taman ini tempat pendaratan para dewa, Brahmana, untuk mendengarkan ajaran Sang Buddha. Kalenamita, walaupun sekarang Sang Buddha kita tidak bisa menjumpai secara langsung, namun Dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha ada dan tetap eksis sampai sekarang. Patutlah kita semua bersyukur dan belajar dengan baik Dharma ini yang akan membawa kita ke pantai bahagia. Kita bisa belajar Dhamma dengan menggunakan buku-buku ataupun parita. Sahabat Kalenamita, ini merupakan Taman Rusa Isipatana, bentuknya sekarang, yang merupakan tempat Sang Buddha membabarkan Dhamma. Kita bisa melakukan Dhamma Yatra ke Taman Rusa Isipatana untuk menambah karma baik kita. Kalenamita, Sang Buddha merupakan seorang Bhagava yang maha agung juga maha bijaksana, yang telah menyadarkan begitu banyak umat di dunia ini, yang telah membawa Dharma, ajaran yang begitu indah ini, hingga sampai sekarang tetap ada. Ajaran-ajaran kebenaran Sang Buddha sudah membantu banyak orang di dunia ini agar bisa mencapai pencerahan lebih lanjut. Dari tahun 588 sebelum Masehi hingga tahun 544 sebelum Masehi, Sang Bhagava telah membabarkan Dhamma selama kurang lebih 45 tahun dengan banyak mengambil para siswa, para raja yang didikan muridnya, dan juga banyak sekali vihara-vihara yang dibangun oleh para siswa-siswa Buddha untuk menghormati jasa Sang Buddha ini dalam membabarkan Dhamma. Salah satunya adalah Vihara Jetavana yang dibangun oleh Anathapindika dan juga berbagai macam vihara lainnya, juga stupa-stupa yang didirikan oleh raja-raja untuk menghormati jasa Sang Buddha. Ini merupakan pemutaran drama roda Dharma yang pertama, yang kedua, yang ketiga mengenai duka ataupun penderitaan. Ada juga yang mengatakan bahwa pemutaran roda Dharma yang kedua ini dilakukan di puncak Gunung Nasar ataupun Raja Giri. Saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan. Para kalenamita berbahagia sekalian, Sang Bhagava yang maha agung juga maha bijaksana telah mengajarkan kita Dhamma yang begitu indah. Marilah kita terus memperdalam diri agar bisa belajar Dhamma dengan lebih indah. Saya tutup dengan syair Dhammapada dari Buddha Waga 182. Sungguh sulit untuk menjadi seorang manusia. Sungguh sulit kehidupan manusia. Sungguh sulit untuk belajar ajaran yang benar. Sungguh sulit untuk dapat bertemu dengan Sang Buddha. Marilah bersama-sama memperdalam Dhamma dan mencapai kebahagiaan tanpa batas dan mencapai tujuan akhir semua umat Buddha, Nibbana. Saya tutup dengan anumodana. Terima kasih para kalenamita, saudari-saudara, sedherma sekalian.